Loh, kok Bay? Maksudnya BAI, Bincang Anak Indonesia. Pergi ke dokter gigi karena makan banyak permen. Cakep. Kita Ciren, aku Cika, dan aku Mauren. Oh ya Cika, enaknya di podcast kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas makanan nasi goreng kali ya. Janganlah Cika, itu mah nanti malam aja. Terus kita bahas apa dong podcast hari ini? Gimana kita bahas film horor aja tuh? Wow, ide yang bagus. Pasti seru. Tetapi sebelum kita cerita film horor, boleh nggak ya kita perkenalan dulu? Kan arek-arek Surabaya belum kenal sama kita berdua. Siapa dulu nih Mauren? Aku atau kamu? Aku aja ya Cika. Oke, kamu dulu ya. Oke. Hai arek-arek. Perkenalkan, namaku Mauren Adi Prasetyo. Biasa dipanggil Mauren. Usiaku 9 tahun. Aku bersekolah di SD Al-Falah As-Salam kelas 4. Hobiku adalah fashion, storytelling, dan berenang. Oke, perkenalan kamu sudah selesai kan? Gantian aku ya Mauren. Oke Cika. Halo arek-arek Surabaya, namaku Cika Davina. Biasa aku dipanggil Cika. Saat ini aku berusia 9 tahun. Aku bersekolah di SDN Pucang 2. Aku saat ini kelas 4. Dan hobiku adalah menari tradisional, fashion, berenang, dan juga pastinya menonton film horor. Oh ya Cika, kamu suka film horor apa? Aku jadi penasaran deh dengan cerita kamu. Aku suka banget dengan film horor Panggonan Wingit 2, Miss K. Karena kemarin aja aku baru nonton. Kalau kamu Mauren, kamu suka film horor apa yang ada di bioskop dan pernah kamu tonton? Aku juga penasaran nih. Kalau aku, saat di bioskop aku menonton Dosen Gaib. Wow, Mauren, aku penasaran banget ceritanya. Aku juga belum nonton Dosen Gaib. Ceritain dong. Kamu aja deh. Gimana kalau kita gunting batu kertas aja? Oke, satu kali aja ya. Yang kalah cerita duluan. Gunting batu kertas. Ayo kamu duluan karena kamu kalah. Jadi ceritanya berawalan dari 5 orang remaja yang di kampusnya itu suka bandel banget. Dan siswa remaja tadi itu nilainya tuh pada jelek-jelek tahu, sampai dosennya itu pada marah ke mereka. Wow, bandel banget ya murid-muridnya. Kalau gitu mereka nggak jadi pinter-pinter dong. Percuma mereka kuliah. Ayo lanjutin lagi Mauren. Nah setelah itu, dosen itu menyuruh mereka berlima untuk di kampus jam 5 sore. Tetapi 5 remaja itu tidak menyetujuinya karena itu terlalu sore. Dan dosen itu pun langsung menyuruh mereka untuk jam 7 maghrib di kampus itu. Kok makin malam ya? Misterius sekali dosennya. Ada yang nggak beres nih. Lanjutin dong Mauren. Habis itu mereka berlima pulang ke rumah masing-masing. Lalu mereka pun kembali ke kampus. Saat mereka mau ke kampus, mereka merasa seperti ada hal aneh di kampus mereka. Dan mereka sudah menunggu berjam-jam untuk menunggu dosen tersebut. Tetapi dosen tersebut tidak datang-datang. Setelah itu, ada satu siswa remaja yang mengasih tahu mereka berempat untuk pulang. Tetapi teman-temannya tidak menyetujui karena takut mereka berempat dimarahin. Lalu siswa itu pun langsung pulang ke rumah. Saat siswa itu pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat sosok misterius. Wow, apakah itu dosennya? Lalu saat dia buka pintu, lah kok tidak ada orang? Terus dia tidur kembali. Pas aku dia dengar tok tok tok. Tetapi dia buka,
nggak ada orang lagi. Pas waktu dia mau kembali ke tempat tidurnya, tiba-tiba ada kagetnya yaitu langsung dosennya langsung yang tinggi deh. Habis itu dia langsung lari keluar rumah. Saat dia keluar rumah, dia langsung menuju ke kampus. Saat dia menuju ke kampus, lah kok kampusnya sudah gak ada orang-orang. Wow. Ternyata temannya udah kembali ke rumah. Lalu dia sendirian deh di kampus. Pas waktu dia mau kembali lagi, tiba-tiba dia dikejar oleh dosen Kak. Apakah sudah selesai ceritanya? Belum. Dan dia pun ketakutan. Lalu dia lari sampai ke ujung kemari. Dan tiba-tiba dia jatuh dari tangga lantai 7. Lalu teman-temannya pun langsung panik. Karena ternyata teman-temannya belum pulang ke rumah. Ternyata teman-temannya masih di luar kampus. Lalu teman-temannya pun langsung kebingungan dan heran. Aduh, kok bisa sih temanku meninggal padahal nggak ada apa-apa. Wow, berarti itu temannya meninggal ya, Mauren? Iya, karena dialah yang sangat bandel. Karena dia sudah meninggalkan kampus. Kamu lihat nggak bagaimana kondisinya ketika jatuh itu? Saat aku melihat kondisinya, kepala dia sudah putus. Wow, sangat menyeramkan ya, Arek-arek. Lanjutin lagi dong. Habis itu, mereka berempat pun langsung duduk di kelas mereka untuk menunggu dosen. Dan akhirnya dosen itu pun datang. Tetapi ada siswa cowok yang tidak sengaja jatuhnya dia jatuhkan. Pas waktu dia lihat di bawah, ternyata kaki dosen itu tidak ada. Melayang berarti? Iya. Oh my god. Habis itu dia langsung WA teman-teman. Lalu satu persatu izin keluar untuk ke toilet. Padahal tidak ke toilet. Terus siswa terakhir dia tidak bisa keluar karena dosennya sudah tahu. Karena dia yang sudah merencanainya. Wow, seram sekali. Oke, Mauren. Aku mau nanya, itu masih panjang atau sebentar lagi sudah selesai? Karena aku tidak sabar sekali untuk aku menceritakan. Sebentar lagi kok, tinggal dikit aja. Oke. Habis itu siswa terakhir yaitu perempuan. Habis itu pas waktu dia mau keluar, tapi nggak bisa karena pintunya udah dikunci. Lalu dosennya mengagetkan dia dan tiba-tiba dia langsung kaget dong dia. Sudahkah? Habis itu tiba-tiba yang ketinggalan yang mau keluar, dia udah berusaha loh ambil kunci tapi nggak bisa. Tiba-tiba dosennya melemparkan sebuah kursi dan kena kepala dia. Oh my god. Tapi nggak hanya kursi loh, barang-barang yaitu tongkat yang dipegang dosen itu. Dan akhirnya siswa yang terkunci itu pun juga meninggal dan sisa 3 orang. Nah, siswa yang perempuan itu dicekek sama. Lalu setelah 1 tahun kemudian, siswa perempuan cewek itu pun menjadi pintar dan dia menjadi guru di kampus itu. Oke, sekarang gantian aku ya, Mauren, yang cerita. Cerita ini kalian nggak lupa kan? Ceritanya itu namanya Panggonan Wingit 2 Miss Gay. Cerita ini diambil dari kisah nyata loh, Mauren. Dan apartemen itu ada di dekat kantor ini, letaknya di barat Surabaya. Tanpa basa-basi, aku langsung ceritain ya. Oke, Tika. Jadi, pada suatu hari tahun 1989, ada suami istri yang mempunyai apartemen di situ. Namanya Pak Aiman dan Bu Wulan. Terus mereka kedatangan tamu dari Jakarta. Tamu itu adalah seorang adik kakak
Dan kakak itu mempunyai teman cowok yang bernama Ryan. Adik kakak itu cewek bernama Alma dan Mia. Alma kakaknya dan Mia adiknya. Kakak Alma kerja di situ dan mendapat jabatan sebagai manajer apartemen itu. Pada suatu hari, Kak Alma mau menjemput adiknya yang berada di sanggar tari. Adiknya menari. Nama tariannya yaitu topeng Malangan. Saat adik itu menari, tiba-tiba adik itu melihat ke kaca bahwa kaca itu ada orang yang sedang menari juga. Tetapi di kaca itu orangnya sedang seperti ini, teman-teman. Dan melotot. Terus adik Mia langsung kaget dong. Ternyata itu bukan bayangannya. Langsung adik Mia takut dan pingsan. Ketika Kak Alma sudah sampai di sanggar, adik Mia pun sudah keadaan pingsan dan tidak sadar. Ada pengajar sanggar itu, namanya Bu Tuti. Nah, Bu Tuti itu juga lagi di luar sanggar menunggu murid-murid yang lain karena itu Mia lagi latihan sendirian, teman-teman. Waktu Bu Tuti nemuin Mia, Bu Tuti kaget sekali. Dan Kak Alma juga menanyakan keadaan Mia. Di mana Mia? Di mana Mia? Lalu pas tahu mereka sangat kaget. Dan tiba-tiba kaki Mia itu tiba-tiba seperti bengkak gitu loh, teman-teman. Dan banyak keabuan dan kemerahan. Setelah itu mereka mencari misteri topeng Malangan. Mereka ke rumah di pedesaan bernama Pak Sugeng. Konon katanya Pak Sugeng itu yang membuat topengnya. Nama topengnya yaitu topeng Dewi Sekartaji. Topeng Dewi Sekartaji itu dulunya dibuat tari yang dipakai oleh Jengkanti. Jengkanti sudah diusir sama Ibu Kusuma Dewi. Ibu Kusuma Dewi adalah ibu kandungnya. Karena Jengkanti itu sangat nakal sekali. Dulu dia tidak pernah pulang. Padahal dia adalah seorang penari yang selalu dibutuhkan di desa itu. Lalu, Alma, Mia, dan Ryan mereka meminjam topeng itu, yaitu topeng Dewi Sekartaji tadi. Mereka membawa pulang. Saat perjalanan pulang, mereka bertiga kecelakaan. Untungnya mereka ditolongin salah satu warga desa di sana. Mereka dengan keadaan sangat banyak luka. Tetapi mereka tidak memerdulikan itu. Mereka bareng dengan orang yang ingin ke Surabaya. Itu tadi kejadiannya di Bromo, teman-teman. Nah, setelah itu mereka sudah sampai Surabaya lagi. Dan mereka membawa orang pintar atau dukun yang bernama Pak Sukmo. Mereka meneliti di kamar 610 itu. Pas di dalam kamar itu, Pak Sukmo itu membaca sebuah mantra untuk mengusir setan yang ada di situ. Tapi Pak Sukmo keberatan dan akhirnya masuk ke kamar ini. Itu. Waktu masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada ibu dan anaknya. Ibu dan anak itu mengucapkan petang dino maghrib, yang artinya yaitu adalah 4 hari lagi mereka akan meninggal. Lalu mereka di situ sudah hari keempat. Sebelum-sebelumnya mereka tapi sudah memasuki kamar itu. Itu adalah hari keempat mereka atau adalah hari terakhir mereka hidup di dunia ini. Lalu mereka bertiga itu meneliti lagi karena Pak Ryan kan adalah seorang polisi. Mencari terus. Itu aslinya korban apa sih? Nah, waktu ditanyain, ternyata dulu itu adalah ibu dan anak yang dibunuh di situ. Dan badannya dipotong-potong, teman-teman. Dimasukin kresek, lalu dimasukin ke dinding. Terus dikasih batu bata dan dijadikan sebuah dinding lagi yang mulus dan tidak terlihat. Baunya itu tidak tercium sama sekali. Pas bertiga mereka buka, arwah mereka sangat bahagia karena sudah ditemukan jasadnya. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Dan ceritanya sudah selesai deh. Wah, keren banget ya ceritanya. Oh ya, lalu apa film yang sudah kamu tonton lagi, Cika?
Aku sudah pernah menonton film horor lagi, yaitu Badarauhi, Siksa Kubur, Wewe Gombel, dan juga Santet Segoro Pitu. Next time aja ya aku ceritain. Kalau kamu mau Ren sudah nonton apa aja? Kalau aku sudah nonton KKN Desa Penari, Vina Sebelum 7 Hari, Santet Segoro Pitu, Dosen Gaib, dan Badarauhi. Wow, kita memiliki 2 film yang sama ya yang pernah kita tonton. Dan by the way, kita itu nonton Santet Segoro Pitu itu barengan loh ya Mauren. Iya. Dan aku masih inget banget momen lucu. Dia teriak-teriak loh teman-teman 3 kali sampai popcornnya jatuh. Ih, jangan diceritain lah Tika, aku kan jadi malu. Nah, seru kan cerita film horor Indonesia yang tadi? Seru banget sih Mauren. Kapan-kapan aku mau lagi cerita film horor. Oke, jangan lupa subscribe. Beli kelapa sama pepaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!